Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahma Wulandari dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tulang. Manusia memiliki rangka tubuh ketika dalam tahap perkembangan embrio. Rangka tubuh dalam masa embrio masih berupa tulang rawan atau kartilago. Kartilago dibentuk oleh sel-sel mesenkim. Di dalam kartilago tersebut akan diisi oleh osteoblas. Osteoblas merupakan sel-sel pembentuk tulang keras. Osteoblas akan mengisi jaringan sekelilingnya dan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Sel-sel tulang dibentuk secara konsentris dari arah dalam keluar. Setiap sel-sel tulang akan mengelilingi pembuluh darah dan serabut saraf, membentuk sistem Havers. Selain itu, di sekeliling sel-sel tulang ini terbentuk senyawa protein pembentuk matriks tulang. Matriks tulang akan mengeras karena adanya garam kapur dan garam fosfat. Di dalam tulang terdapat sel-sel osteoklas. Sel-sel ini berfungsi menyerap kembali sel tulang yang sudah rusak dan dihancurkan. Adanya aktivitas sel osteoklas, tulang akan berongga. Rongga ini kelak akan berisi sumsum tulang. Osteoklas membentuk rongga sedangkan osteoblas terus membentuk osteosit baru ke arah permukaan luar. Dengan demikian, tulang akan bertambah besar dan berongga. Proses pembentukan tulang keras disebut osifikasi. Proses ini dibedakan menjadi dua. Pertama, osifikasi intramembran. Prosesnya dimulai ketika sel-sel mesenkim dalam kerangka embrionik berkumpul bersama dan mulai berdiferensiasi menjadi sel-sel khusus. Dapat kita lihat pada gambar A. Beberapa sel ini akan berdiferensiasi menjadi kapiler, sementara yang lain akan menjadi sel osteogenik dan kemudian osteoblas. Meskipun mereka akhirnya akan menyebar melalui pembentukan jaringan tulang, osteoblas awal muncul dalam sebuah kluster yang disebut pusat osifikasi. Gambar B, osteoblas mensekresi osteoid matriks yang tidak terkalsifikasi. Kemudian, terkalsifikasi atau mengeras dalam beberapa hari ketika garam mineral diendapkan di atasnya. Dengan demikian, memerangkap osteoblas di dalamnya. Setelah terperangkap, osteoblas menjadi osteosit. Ketika osteoblas berubah menjadi osteosit, sel-sel osteogenik di jaringan ikat di sekitarnya berdiferensiasi menjadi osteoblas baru. Osteoid atau matriks tulang tanpa mineralisasi yang disekresikan di sekitar kapiler menghasilkan matriks trabekular, sedangkan osteoblas pada permukaan tulang spons menjadi periosteum, ditunjukkan pada gambar C. Nah, pada gambar D, periosteum kemudian menciptakan lapisan pelindung tulang kompak yang dangkal ke tulang trabekular. Tulang trabekular berkerumun di sekitar pembuluh darah yang akhirnya mengembun menjadi sumsum merah. Osifikasi intramembran dimulai dalam rahim selama perkembangan janin dan berlanjut hingga remaja. Kedua, osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral melibatkan penggantian tulang rawan hialin dengan jaringan tulang. Sebagian besar tulang kerangka dibentuk dengan cara ini. Tulang-tulang ini disebut tulang endokondral. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan model atau cetak biru tulang yang akan dibentuk. Pertama, pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi model tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah dan osteoblas. Kemudian berubah menjadi periosteum. Kedua, osteoblas berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone kolar. Yang ketiga, pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafisis mulai hancur. Yang keempat, osteoblas menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Yang kelima, osifikasi berlanjut dari pusat ke ujung tulang. Setelah tulang spons terbentuk dalam diafisis, osteoklas memecah tulang yang baru terbentuk untuk membuka rongga meduler. Yang keenam, tulang rawan di epifisis terus tumbuh sehingga tulang berkembang bertambah panjang.
Biasanya setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder terbentuk pada epifisis. Osifikasi di epifisis mirip dengan diafisis. Hanya saja, tulang spons tetap dipertahankan. Ketika osifikasi sekunder selesai, tulang rawan hialin sepenuhnya digantikan oleh tulang keras, kecuali pada dua area. Yang pertama, bagian dari tulang rawan hialin yang tetap berada di atas permukaan epifisis sebagai tulang rawan artikular. Yang kedua, bagian tulang rawan lainnya berada antara epifisis dan diafisis. Ini merupakan lempeng epifisis atau daerah pertumbuhan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.